Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah salat subuh dan jamaah itikaf yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena Allah masih mentakdirkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang masih dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima sebagai sebuah amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, hari ini insya Allah kita akan membahas berkenaan dengan takwa. Takwa itu kelihatannya sederhana. Pokoknya kalau pas lagi khutbah Jumat berlangsung, khotib akan menyampaikan, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Takwa dalam arti yang sederhana, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu takwa dalam bentuk sederhana. Nah, jamaah sekalian, kenapa tema ini penting untuk dibahas? Karena sebentar lagi kita akan selesai dari Ramadan kita. Dan ada satu fenomena ini merata di semua masjid dan musola. Kalau masuk di pekan pertama Ramadan, itu di beberapa masjid sampai bikin tenda, Pak. Ya kan? Sampai bikin tenda. Kenapa? Saking membludaknya peserta salat tarawih. Pekan kedua sudah mulai bongkar tenda itu, Pak. Ya kan? Masuk pekan kedua. Nah, pekan ketiga udah mulai nih, softnya ada mulai kemajuan. Nggak tahu di Al-Hidayah ini softnya tambah maju kah, tambah mundur. Ya? Kayaknya agak maju, Pak ya. Karena sebagian sudah mulai pada mudik, ada yang berburu kue kering dan sebagainya. Nah, di pekan keempat, biasanya itu cenderung lebih menurun dan disibukkan dengan urusan yang lain. Kita bukan sedang meremehkan, bukan sedang memperolok, bukan. Kita ingin mengambil pelajaran kenapa di awal Ramadan grafiknya tuh naik, Pak, dalam ibadah, tapi nanti di penghujung Ramadan tuh kayak turun. Nah, ini kan jadi pertanyaan nih. Kenapa jadi pertanyaan? Karena kejadiannya berulang-ulang. Dan setiap kali masuk Ramadan kejadiannya kayak gitu. Hari pertama baca Quran 2 juz. Hari kedua 1 juz. Hari ketiga pensiun sudah. Ya kan? Iya. Ditanya, "Pak, kenapa nggak sholat di sini?" Di sini cuma 8 rakaat. Waduh. Cari yang 23. Itu hari pertama, Pak. Hari kedua dekat masjid juga, ya kan? Sholatnya yang 8 rakaat juga. Nanti hari ketiga udah mulai sholat di rumah. Nah, hari keempat udah nggak sholat lagi sudah gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaannya gitu ya. Kenapa sih menjelang akhir Ramadan itu semangat kita malah cenderung menurun gitu ya. Nah, jangan-jangan yang pertama gitu, jangan-jangan kita memang tidak tertarik dengan hadiah Ramadan. Jangan-jangan kita memang tidak tertarik. Biasanya ini kan ayat ini paling viral, Pak ya. Kalau pas masuk Ramadan, ayat ini selalu diulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu, kalian orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, masalah kita di sini adalah ketika ayat ini dibacakan, pikiran kita puasa selesai. Pokoknya ayat ini dibacakan, ini menunjukkan masuk Ramadan, nah maka masuk juga puasa. Udah gitu aja. Padahal hadiah dari Ramadan itu bukan puasanya. Hadiah dari Ramadan itu adanya di akhir hayat. Apa? Di akhir ayat. Apa itu? La'allakum tattaqun. Ini hadiahnya, Pak. Nah, concern kita di puasanya. Hadiahnya kita abaikan. Makanya ketika sudah menjelang akhir-akhir Ramadan, semangat kita kayak kurang-kurang gimana gitu. Bahkan sebagian nih kalau sudah mulai penghujung, sudah mulai ada yang nggak sahur, Pak ya. Entah itu kesiangan, entah itu karena memang terlalu capek gitu. Padahal di awal-awal jam 2 udah sahur. Coba jam 2. Tapi kalau sudah makin kesini tengah 5, besoknya jam 5 kurang 5, nanti besoknya nggak sahur sudah ya. Nah, jadi semangat kita jadi kok kayak nurun gitu ya. Bapak tahu pelari maraton? Pernah lihat, Pak ya, lomba lari maraton? Saya pernah menyaksikan ini sekali. Para pelari maraton itu, waktu itu di Sepang ya kejadiannya. Para pelari maraton itu kita sampai gemes. Kenapa sih orang ini pas waktu tembakan itu ditembakkan, larinya tuh santai betul gitu, Pak.
Coba lihat pelari maraton tuh nggak ada Pak yang ngegas dari awal tuh nggak ada Pak. Santai aja dia. Nanti kalau sudah mulai putaran keberapa, mungkin sudah masuk 10 kilo, nah sudah mulai nih, satu sama lain udah mulai ngejar. Nanti kalau sudah mulai kelihatan garis finishnya, nah pertanyaannya, apakah mereka akan memperlambat larinya atau mempercepat? Kalau udah kelihatan garis finishnya, mempercepat. Bahkan sebagian dari mereka ada yang pingsan di garis finishnya mas kalian. Sampai pingsan. Kenapa? Karena yang mereka melihat itu bukan cuma garis finishnya, tapi hadiah yang berada di balik garis finish. Apa hadiahnya? Ya tergantung, ada mobil, ada motor, piagam penghargaan. Makanya ketika melihat garis finish itu tambah semangat dia. Nah kita kalau sampai bisa menempatkan Ramadan itu seperti perlombaan kayak tadi, menjelang garis finish itu harusnya lebih semangat. Gimana nggak semangat, orang Nabi bilang, perkuat ikat pinggang kalian, diikat tuh kuat-kuat. Berburulah kalian malam Lailatul Qadar di penghujung 10 Ramadan. Itu kata Nabi. Dan para sahabat ada yang sampai nggak pulang. Ya. Dan itu tujuannya untuk apa? Untuk menjaga stabilitas kita dalam menjalankan Ramadan. Nah ini pertanyaan buat kita. Nah lalu jemaah sekalian, kenapa sampai kita nggak tertarik dengan hadiah Ramadan berupa takwa itu? Nah karena memang jangan-jangan kita juga nggak paham, termasuk saya. Jangan-jangan saya dan juga kita itu nggak paham apa sih takwa itu sampai diperebutkan kayak gitu. Nah maka kita akan coba gali ini dari nasihat yang disampaikan oleh Imam Qushairi yang punya kitab Risalah Qushairiyah. Nah beliau juga mufassir Pak, ahli tafsir. Imam Qushairi menyebutkan bahwa takwa itu terdiri dari 4 huruf. Dan 4-4-nya itu diajarkan oleh Allah, dididik kita di bulan Ramadan. Apa taknya? Taknya adalah tawadu'. Jadi kalau ditanya, Bapak ngapain puasa? Pengen punya takwa. Emang kenapa sih harus punya takwa? Saya pengen menjadi orang yang tawadu. Jadi taknya itu apa? Tawadu. Tahu tawadu Pak? Tawadu tahu? Rendah hati, tidak sombong, tidak merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah itu namanya apa? Tawadu. Diajarin nggak di puasa? Diajarin Pak. Contoh, kalau misalnya ada orang pulang umroh, ada pulang umroh nih Pak, masih dimungkinkan nggak dia sombong Pak? Masih ya. Terus kalau ada orang pulang haji nih, habis pulang hajian, masih nggak dimungkinkan dia jadi orang yang sombong? Halo? Masih? Masih. Kalau ada orang sedekah dengan nominal yang banyak, bangun masjid dan seterusnya, masih dimungkinkan nggak jadi orang sombong? Masih juga Pak. Tapi puasa dia unik deh. Nggak ada di antara kita yang sombong dengan puasanya. Ada nggak di sini yang kalau pas ditanya puasa itu jawabannya panjang? Tuh nggak ada. Yang ada itu kalau orang ditanya pulang haji, pulang umroh. Bapak pulang haji ya? Iya, suara saya sampai serak. Di sana itu ya cuacanya tuh kayak beda. Padahal kita nggak nanya cuaca, Pak. Dia cerita aja panjang lebar Pak ya. Nah, kalau orang ditanya pulang haji ya, iya panjang betul Pak ceritanya. Ditanya pulang umrah juga sama. Bapak kemarin sedekah ya ke masjid? Iya sih. Ya walaupun nggak banyak sih, cuma 15 juta. Waduh gitu ya. Jadi pokoknya jawabannya panjang. Coba kalau saya tanya puasa, Bapak puasa? Halo? Bapak puasa? Udah gitu aja jawabannya, nggak ada yang panjang. Pokoknya Ustadz, ada nggak teman-teman sekalian kalau pas nanya orang, Bapak puasa nggak? Nggak ngeliat kah mukaku pucat kayak gini? Bibir sariawan, tenggorokan kering, susah buang air besar gitu ya. Ini orang panas dalam namanya Pak ya. Nah kita belum pernah menemukan ada orang ditanya puasa itu panjang tuh nggak ada Pak. Biasa aja, kamu puasa insya Allah. Atau mentok-mentok alhamdulillah selesai. Ini ternyata puasa itu ngajarin kita menjadi orang yang tawadu. Kenapa? Puasa itu punya keunikan tersendiri. Berbeda dengan amalan lain. Bapak haji, nih, Bapak pergi haji, pergi umroh, bersedekah, baca Quran, itu semua dibocorin pahala-pahalanya. Kayak baca Quran, satu hurufnya berapa? 10 kebaikan, ya kan? Bapak melangkahkan kaki ke masjid, satu langkahnya menjadi penggugur dosa, satu langkah lain menjadi peninggi derajat. Bapak sholat berjamaah, dinaikkan derajatnya 27 derajat. Itu amalan lain dibocorin semuanya. Tapi puasa itu nggak ada bocorannya. Bapak tidak akan menemukan satu hadis pun Nabi mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala sekian. Itu nggak ada Pak. Spesial buat Ramadan ini. Yang ada apa? Yang ada itu Allah bilang, asyamuli, puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Ditanya sama malaikat, berapa ya Allah balasannya? Kurahasiakan. Tahu nggak kenapa sampai dirahasiakan oleh Allah? Menurut Imam Ibnu Katsir, saking besarnya pahala orang yang berpuasa, nilainya nih Pak, sampai-sampai disembunyikan oleh Allah. Padahal Allah bisa aja bilang,
Barang siapa berpuasa di Ramadan, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kayak qobliyah subuh Pak ya. Kayak 2 rakaat sebelum subuh itu kan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi enggak dibocorin sama Allah. Didiemin aja Pak, enggak dikasih tahu. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan itu saking gedenya pahala orang yang puasa kalau puasanya betul. Jadi kalau digandingin dengan umroh, kalau puasanya betul lebih gede pahala puasa. Digandingkan dengan haji, kalau puasanya betul maka lebih gede pahala puasa kalau puasanya betul. Dua-duanya sama-sama wajib Pak. Haji wajib bagi yang mampu. Nah sekarang puasa juga wajib bagi yang mampu, sama-sama kewajibannya. Tapi kalau puasanya betul nilainya lebih tinggi dibanding dengan pahala haji. Kebayang nggak? Begitupun halnya dengan sedekah. Sedekah itu jemaah sekalian gede nggak pahalanya? Gede, minimal 100 ila sab'imiati di'fin sampai dengan 700 kali lipat. Tapi puasa disembunyikan nilainya saking gedenya. Nah sekarang jemaah sekalian, kita dengan nilai puasa sebesar itu tidak lantas menjadikan kita ini sombong. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apapun kebaikannya Pak ya, kalau sudah dibiasakan maka perasaan pengen dipuji, pengen dilihat, pengen diakui itu hilang dengan sendirinya. Kenapa kita bisa tawadu dengan puasa kita? Karena Allah ngajarin puasa itu bukan sehari 2 hari, tapi 1 bulan full. Satu bulan. Jadi kebayang nggak jamaah sekalian hari-hari infak? Jadi karena sudah biasa, mau ada orang jamaah tetap infak, nggak ada orang tetap infak karena sudah jadi kebiasaan. Nah Allah ngajarin kita di situ Pak. Saking tawadunya orang yang puasa, nggak pernah tuh kita ngelihat ada orang puasa update setiap jam, ada nggak? Alhamdulillah bertahan sampai jam 9. Waduh. Nanti pas adzan zuhur, alhamdulillah ya Allah bertahan beduk pertama gitu. Ada nggak? Nggak ada. Bahkan kita ini nggak pernah menunjukkan kalau kita ini sedang puasa. Bapak pernah nggak jalan ke masjid ngesot? Siang-siang Ramadan gitu. Bapak kenapa ngesot? Puasa gitu, ada nggak? Itu kalau ada orang model kayak gini ke masjid sampai ngesot, kasih makan aja Pak. Jangan-jangan dia bukan puasa tapi lagi sakaratul maut namanya, lagi sakaratul maut. Jadi jemaah sekalian, pada intinya puasa itu ngajarin kita ketawaduan, rendah hati. Nah kita ambil ke yang lain, misalnya nih Pak, Bapak kan suka bantuin orang, Bapak kenapa nggak sombong? Jangankan bantuin orang, puasa yang nilainya gede aja tidak lantas menjadikan saya sombong. Bapak kan sudah umroh berkali-kali, Bapak kenapa nggak sombong? Jangankan umroh, orang puasa yang sebegitu baiknya aja tidak lantas menjadikan saya sombong, gitu ya. Jadi kalau baru pertama memang agak norak Pak melakukan kebaikan itu. Bapak nggak pernahnya bawa uang 100.000 ke masjid, mau masukin kotak infak. Dapat kotak infak tuh lama betul Pak, perang batin dulu Pak ya. Ini berat Pak, kalau baru pertama itu masukin setengah, ditarik lagi ya. Masukin tinggal 1/3, ditarik lagi. Karena memang berat baru kali pertama. Tapi kalau sudah menjadi habit, jadi kebiasaan, mau ada orang Bapak sedekah 100.000, ada orang Bapak tetap sedekah 100.000. Sama kayak Bapak sholat lah gambarannya. Bapak nggak mesti dilatih sama orang kan untuk sholat. Di rumah juga sama, Bapak kalau ada orang sholat, nggak ada orang juga tetap sholat. Karena kebaikan yang dibiasakan, itu akan membuat kita ini menjadi tawadu. Tawadu. Ini paham Pak ya yang pertama ya. Nah tujuan kita puasa tuh biar kita jadi orang yang tawadu Pak. Tidak sombong dengan kebaikan yang sudah kita lakukan ya. Kenapa Ustadz? Karena setan itu, ini kayak rasa-rasanya saya sampaikan juga di Jumat kemarin ya. Karena setan itu jamaah sekalian, sekalipun dia tidak berhasil membuat kita menjadi orang yang buruk, setan akan tetap berupaya menjadikan kita orang yang bangga dengan kebaikan. Kita memang nggak pernah ninggalin sholat Pak. Bahkan sholatnya kita berjamaah. Setan nggak berhasil membuat kita untuk sholat di rumah. Tapi setan berhasil membuat kita bangga dengan sholat jamaahnya kita. Setan nggak berhasil membuat kita nggak sedekah. Kita tetap sedekah. Tapi masalahnya setan berhasil membuat kita bangga dengan sedekah kita. Saya ini ceramah gitu kan. Sama Pak. Mungkin saya bisa mengalahkan rasa ngantuk, rasa capek gitu kan. Betul, saya bisa kalahkan tuh dengan izin Allah. Tapi setan membuat saya bangga ketika saya bisa berceramah. Gitu gambarannya, itu setan tuh kayak gitu Pak. Di semua lini ibadah itu setan tampil di situ. Bapak mau ahli sedekah, mau ahli puasa, mau ahli apapun itu, setan akan membuat Bapak ini, kalaupun ternyata nggak berhasil membuat Bapak menjadi orang yang buruk, setan akan berupaya menjadikan Bapak-bapak menjadi orang yang bangga dengan kebaikan. Itu bahayanya setan tuh di situ. Makanya para ulama menjelaskan setan itu datangnya di 3 tempat. Saat kita berniat, saat kita sedang melakukan, dan ketika kita setelah melakukan kebaikan. Maka dijaga betul. Maka wajar ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wakhlisil amala
Fa innan naqida basir. Ikhlaslah dalam beramal karena yang mencatat itu adalah Dia yang Maha melihat, Maha teliti. Gitu ya. Kalau orang lain melihat kita ya bagus-bagus saja Pak, rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin puasa, tapi kan yang tahu hati kita siapa? Allah. Makanya kata Nabi, ikhlas ya kalau beramal, karena yang ngelihat itu Allah loh. Yang nyatet juga Allah, maka dari itu ikhlas. Ini yang pertama. Jadi taknya adalah tawadu. Nah, kita pengen keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang tawadu, rendah hati. Yang kedua, ada huruf qaf di sana. Apa qafnya? Qafnya adalah qanaah. Apa qafnya? Qanaah. Apa qanaah Ustaz? Qanaah itu merasa cukup atas pemberian Allah. Bukan cuma merasa cukup, Pak. Kita merasa cukup atas pemberian Allah sekalipun sedikit. Sekalipun sedikit. Itu namanya qanaah tuh. Diajarin nggak pas puasa? Diajarin Pak. Gini gambarannya nih. Kita pas lagi puasa Ramadan, dahsyat memang Pak kalau puasa Ramadan ini ya. Pokoknya apa aja bawaannya tuh pengen dibungkus. Ini apa Bu? Lemper bungkus. Ini tahu isi ambil. Ini bakwan isi udang ambil. Pokoknya pas ke pasar Ramadan apa aja diambilin. 5 item kita ambil. Nah 1 item 3 picis. Bayangin coba 5 kali 3 15. Coba kita bawa pulang nih. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai minum beberapa teguk air. Makan kurma sebiji. Pertanyaan saya yang tadi nafsu banget menggebu-gebu, sudah minum air dan makan 1 butir kurma, masih nafsu nggak dengan yang 15 ini? Enggak, biasa aja. Kita pas lagi antri di sini nih, pas lagi nungguin waktu berbuka. Nah kan di sini ada buka bersama ya sini ya. Nah, setiap maghribnya gitu ya. Nah kita sudah, ya Allah ini enak banget, enak banget. Pas lagi udah minum dan makan 1 biji kurma, udah selesai gitu aja. Nah Allah pengen ngajarin kita qanaah namanya, merasa cukup. Kalian lapar ya Allah, coba makan. Udah kenyang nggak? Kenyang ya Allah sebenarnya. Nah cuman apa yang membuat kita tuh kayaknya kurang aja? Karena nafsu kita itu tidak pernah merasa cukup. Anak kita bilang, Abi atau Ayah, Ade mau ini ya 1, jangan 1, ambil 3, nah, nanti kurang tuh. Padahal ketika si anak makan 1 aja udah cukup. Nah, sisanya diapain? Dibuang. Dan kita melihat fenomena itu di awal-awal Ramadan. Jadi kalau kita sampai akhir bulan nanti nih, sampai tanggal 29 nanti ke depan, makanan masih banyak yang dibuang gara-gara memang kita lapar mata, memang kita nggak dapat qanaah, Pak. Memang nggak dapat. Ya. Kecuali Bapak memang dianterin sama tetangga, terus pas Bapak makan, karena memang kurang selera, itu lain ceritanya. Tapi kalau Bapak sampai pergi ke pasar Ramadan beli ini beli itu dan ternyata yang dimakan cuma separuhnya dan separuhnya dibuang, memang nggak lolos qanaahnya. Tidak pernah merasa cukup. Nah jamaah sekalian, ada satu nasihat berkenaan dengan masalah dunia itu Pak. Dunia itu bisa dirasakan nikmatnya 100% itu cuma di 2 tempat. Satu, ketika pertama kali mendapatkannya, dan yang kedua ketika tidak berlebihan, itu dunia. Jadi kalau Bapak pengen ngerasain nikmatnya dunia 100% itu cuma di 2 tempat. Satu, ketika pertama kali mendapatkannya, dan yang kedua ketika tidak berlebihan. Masih ingat nggak Pak waktu pertama kali punya mobil misalnya, atau punya motor deh? Itu motor baru keluar dari dealer, Masya Allah 3 kali sehari kita cuci sampai masuk angin tuh motor, ya kan? Dicuci aja dicuci. Tapi kalau sudah setahun, kalau belum bekarat itu motor, ya kan? Gak kenal yang namanya cucian motor itu. Mobil juga sama Pak, hari-hari Masya Allah dielapin. Kalau baru pertama, coba kalau sudah setahun, biasa aja Pak. Itulah dunia jamaah sekalian. Termasuk saat kita pertama kali naik pesawat. Saya yakin jamaah sekalian, siapapun kita, baik yang sudah biasa atau baru sesekali naik pesawat, baru pertama kali naik pesawat, saya yakin Bapak nggak tidur Pak. Dari mulai take off sampai landing, itu nggak tidur. Ngapain? Ngeliat pemandangan Pak ya, Masya Allah, nikmat sekali naik pesawat itu. Dipotoin apa aja dipoto Pak, dari mulai tiket, lorong pesawat, satpam bandara, pokoknya dipotoin semuanya. Kita pengen nunjukin kita terbang gitu loh. Kalau kita bilang itu norak, bukan norak, dia sedang menikmati nikmatnya dunia yang 100%. Coba kayak kita yang sudah biasa naik pesawat, dari mulai take off sampai landing, kadang kita tidur Pak. Bener gak? Pas lagi capek-capeknya, tidur aja lah. Pas bangun udah nyampe, nyesel gak? Biasa aja, enggak. Tapi buat orang yang baru naik pesawat, kalau dia sampai ketiduran, nyesel betul hidupnya. Karena baru kali pertama, itulah dunia jamaah sekalian. Ini saya pernah berdampingan dengan orang. Dia baru pertama naik pesawat, saya juga baru pertama naik pesawat Pak, 2006 nih waktu itu. Ini sama-sama melakukan perjalanan dari Soekarno-Hatta ke Bandar Sri Begawan, Brunei. Jadi dalam perjalanan itu turbulens ceritanya. Turbulens.
Saya baru naik pesawat, dia juga baru naik pesawat. Dia bilang apa? Jelek ya ini jalannya, coba jalannya jelek ya katanya. Dalam hati saya tuh baru naik pesawat juga, tapi kan nggak senorak itu. Saya bilang bukan jelek jalannya, lubang. Coba ya, kebayang nggak? Ini dua orang yang nggak pernah naik pesawat, ketika ada turbulen kita sama-sama kaget, tapi kita nggak takut tuh, nggak kepikiran kalau turbulen itu bisa membuat pesawat itu jatuh. Enggak, kita bisa nikmati Pak, karena baru kali pertama. Paham di sini ya? Nah yang kedua, nikmatnya dunia itu bisa dirasakan 100% ketika tidak berlebihan. Contoh, kalau di luar Ramadan yang memungkinkan kita makan kambing guling di mana Pak? Di acara apa? Akikah. Pokoknya kalau ada undangan akikah, ngegas memang kita ya. Nah, kita ini sudah biasa lah ya di luar Ramadan tuh kalau ada acara akikah itu selalu dihidangkan kambing guling. Saya belum pernah menemukan, ini bukan lagi curhat Pak ya, saya belum pernah menemukan habis ngisi akikah, terus keluar nyantap hidangan itu yang paling panjang antrinya di antrian soto itu belum pernah. Belum. Yang paling panjang tuh antrinya di mana? Kambing guling. Bahkan pernah saya ngisi tuh Pak ya, ada perumahan gak usah disebutin namanya Pak ya. Saya masih doa belum selesai, hilang separuh jamaah. Bukan di BDS 1 Pak ya, bukan ya, sebelahnya. Baik. Pokoknya mudah-mudahan orangnya nggak ada di sini Pak ya. Ini mohon maaf Pak ya kalau tersinggung ya. Jadi ngisi, saya tuh pengen khusyuk ceritain doa, saya merem doa tuh kan. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hilang separuh. Pada kemana? Pada kemana? Antri kambing guling, coba nggak ada akhlak memang ya orang. Ya Allah, itu pengalaman Pak. Nah kita yakin kita pernah merasakan itu. Kita sama-sama antri di kambing guling. Udah sampai bagian kita ambil piring, kita ambil lontong kan. Ada chefnya kan ya, ada kokinya tuh. Dituang sama koki. Bapak pernah ngitungin nggak Pak berapa lembar? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Saya pernah ngitungin 13. Ya Allah, 13. Saya mau bilang nambah, yang antri masih panjang ya. Nggak nambah kok kayaknya kurang gitu ya. Tapi percayalah bahwa itu adalah kambing guling ternikmat yang bisa kita nikmati. Sekalipun sedikit, kalau kita punya qanaah. Bapak misalnya nih, ini kan kelihatan bapak-bapak ini kalau dilihat dari wajahnya Pak ya, wajah-wajah bingung cara ngabisin duit Pak ya, kelihatan Pak. Pokoknya gaji itu kelihatan dari wajah Pak. Ada yang saya perhatikan, ada yang 15 koma gajinya ya, ada yang 20 koma ya, tanggal 20 ke atas sudah koma sudah ya, tanggal 25 sakaratul maut sudah ya. Nah, jamaah sekalian, kita tinggal bilang ke chefnya, chef bisa nggak sore diantar? Bapak siapin 3 sampai 3,5 juta, diantar kambing guling 1 ekor full ke rumah. Nah pertanyaan saya, kambing guling yang utuh tadi 1 ekor dimakan kita di rumah cuma ber5 orang. Ini kambing guling itu jadinya enak atau enak? Ah itulah dunia Pak. Itulah dunia. Tapi kambing guling yang ada di acara akikah itu Masya Allah nikmat betul Pak. Saking nikmatnya, kalau ada yang nyangkut kita keluarin, kita panasin. Gitu ya. Saking nikmatnya itu gambarannya Pak. Nikmat betul kambing guling yang ada di acara akikah itu. Kenapa? Karena sedikit. Jangan pernah membayangkan semakin menikmati dunia itu kemudian nikmatnya naik kayak gini. Enggak. Dunia itu semakin dinikmati nikmatnya turun. Bapak baru pertama kali ke Jogja, itu pasti yang diburu itu foto di Jalan Malioboro. Sekalinya misalnya sekiranya Bapak ditakdirkan oleh Allah punya pekerjaan yang mengharuskan Bapak bolak-balik ke Jogja setiap bulan, masih nggak foto di situ? Enggak. Bosan kan? Ah itulah dunia Pak. Dunia tuh kayak gitu, semakin banyak dinikmati, bukan bertambah nikmatnya, bukan. Kecuali perjalanan itu ada perjalanan mengandung ibadah. Contoh kayak umroh, haji. Saya belum pernah menemukan Pak, kok lama nggak umroh? Bosan Ustaz, umroh ipujungan memang ya. Kalau sampai ada orang bosan, nggak ada Pak. Orang tuh sampai tiap tahun saya lihat, ya Allah. Pak, perasaan baru kemarin, iya Ustaz, senang betul kalau umroh. Padahal capek loh sebenarnya umroh itu, ya kan? Capek nggak? Capek Pak. Tapi kenapa nggak pernah bosan? Karena ada nilai ibadah. Selain itu, bosen kita Pak. Bapak mau Dieng kan misalnya, ada view terindah gitu kan, misal ada negeri di atas awan. Sekali 2 kali udah bosen. Itulah dunia. Maka di Ramadan tuh diajarin sama Allah. Kalian mau ini? Mau nikmati sudah sedikit ya? Iya. Itu yang paling kita bisa nikmati itu di situ Pak. Tapi kalau sudah berlebihan, jangan terlalu berharap nikmatnya akan bertambah. Biasa aja, namanya juga dunia. Baru pertama kali naik mobil, Masya Allah punya mobil. Ke warung depan rumah aja pakai mobil Pak. Maju mundur lagi. Kerjaan. Tapi namanya orang baru punya mobil, biarin aja. Biarin. Nanti kalau sudah 2 minggu, 3 minggu, biasa aja rasanya. Itulah dunia. Lain kalau Bapak ke masjid. Ada yang bosan ke masjid Pak? Bapak kenapa nggak ke masjid? Bosan Ustaz ke masjid? Nggak ada Pak. Kenapa? Karena ada nilai
ketaatan, nilai ibadah di situ. Itu yang kedua. Jadi pas lagi Ramadan tuh kita diajarin tentang apa? Qanaah, merasa cukup. Nah, tolong dicatat atau difahamkan baik-baik Pak ya. Kalau untuk memenuhi kebutuhan kita itu cukup sebenarnya yang sudah Allah bagi itu. Kadang gitu ya yang membuat nggak cukup itu kalau kita ingin memenuhi semua keinginan. Ini yang berat Pak. Makanya biasanya kalau sudah banyak betul keinginannya, nggak punya sifat qanaah, hutangnya banyak biasanya. Kalau Bapak misalnya berhutang gara-gara kebutuhan yang pokok, belum makan, kalau ada orang datang ke rumah Bapak, Pak, adakah uangnya 100? Kenapa? Saya dan istri belum makan dari kemarin. Nggak usah dipinjemin, dikasih aja sekalian beras-berasnya gitu ya. Itu nggak masalah. Tapi kalau minjemnya cuman, ya Allah tetangga bikin garasi, dia bikin garasi. Ayah, pokoknya Bu Ibu mau kita bikin garasi mobil, tapi kan kita nggak punya mobil Bu, nggak apa-apa garasinya aja dulu. Kayak gara-gara ngeliat tetangganya bikin garasi mobil. Tetangganya fugar, pagar, ribut juga pengen fugar pagar. Tetangganya naikin rumah, ikut juga naik ke rumah. Padahal rumah yang ada itu cukup. Orang-orangnya cuma satu misalnya, satu kamar ada, buat dia juga ada, kamar tamu juga ada. Tapi ngelihat tetangganya itu naikin rumahnya, ikut juga naikin. Tetangganya bikin kolam renang, ribut juga bikin kolam renang. Padahal nggak bisa berenang. Ya pokoknya bikin aja Ustaz. Nggak gitu. Itu namanya nggak punya sifat qanaah. Coba lihat yang qanaah itu. Saya punya kawan itu, bukan kawan Ustadz sih sebenarnya. Kerjanya tempatnya bagus Pak. Ini kalau kita sebutin tempat kerjanya, 3 bulan juga ada bawa mobil nih orang. Ya, adalah salah satu ini ya, punya negara ya. Bapak kalau kerja di situ 3 bulan udah bawa mobil biasanya. 3 bulan aja bawa mobil Pak. Entah itu leasing dan sebagainya itu lain urusan Pak ya. Gede memang gaji, tapi saya perhatikan motornya itu motor dinasnya hari kemana-mana motor dinas aja. Pas ditanya Ustadz nggak pengen beli anu, ini aja Pak, cukup katanya tuh. Jadi saya ngebayangin ya Allah, sesederhana itu orang. Bahkan sekarang dipromosikan ya, mau naik jabatan itu. Tapi hidupnya sederhana. Nah, saya belajar betul tentang qanaah itu di situ. Jadi sebenarnya kalau untuk memenuhi kebutuhan itu cukup. Hanya saja keinginan kita tuh pengennya semuanya dicukupi. Nah, nafsu berperan di sini. Maka dikekang saat lagi Ramadan. Makan sedikit ya, cukup nggak? Cukup ya Allah. Nah, kita tarik keluar Ramadan. Apapun yang kita makan, yang kita pakai, yang kita kenakan, sudah nggak usah terlalu berlebihan. Ini yang kedua. Yang ketiga, puasa itu ngajarin apa? Ngajarin waro' namanya. Waro' itu apa? Hati-hati. Hati-hati. Bapak perhatikan Pak. Cuman satu-satunya bulan yang mengkondisikan orang jadi baik itu cuman Ramadan. Di bulan lain biasa aja Pak. Pas Ramadan coba lihat. Yang nggak pernahnya ke masjid jadi ke masjid. Walaupun bukan pertama Pak ya. Pokoknya yang penting ke masjid dulu. Yang nggak pernahnya sholat jadi sholat, yang nggak pernahnya tutup aurat, bahkan yang nggak pernahnya puasa ikut puasa. Itu cuma di Ramadan. Bahkan saking baiknya nih Ramadan itu mengkondisikan kita menjadi orang yang baik. Coba perhatikan jalan-jalan tuh Pak. Siang-siang nggak ada rumah makan yang buka. Bapak perhatikan ya Pak, nggak ada rumah makan yang buka kecuali bagian kakinya. Ya Pak ya, tutup, bahkan ditutupnya bukan cuma pakai kaca. Ya, pakai gorden sekalian, masya Allah tuh, saking baiknya tuh Pak, nggak ada yang buka. Ustaz buka itu kelihatan kakinya, itu bukan kaki orang, manekin, ya. Itu patung, ya. Nah, jamaah sekalian, di Ramadan itu kita diajarin menjadi orang-orang yang baik dan kemudian berhati-hati. Hati-hatinya di mana Ustaz? Pas lagi masuk Ramadan, yang di luar Ramadan biasa gibah, masuk ke Ramadan diajak gibah, istighfar dia. Pak, tahu nggak Pak? Yang kasus itu nah. Sudah nah, kita lagi puasa kan bisa habis maghrib, coba digeser aja waktunya, ya kan? Kalau siang dia takut karena lagi puasa, dipikirnya kalau ngegibah siang itu dosanya 100, kalau udah buka diskon 30 gitu ya, nggak gitu. Jadi intinya di Ramadan tuh orang tuh dikondisikan jadi baik Pak, jadi hati-hati betul. Yang biasa di luar Ramadan kalimatnya kalimat kotor semua, kalau udah manggil orang tuh kamu ANJING kambing, BAPBB sapi gitu kan. Di luar Ramadan, masuk Ramadan tuh masya Allah kesandungnya aja baca Yasin, kesandungnya aja baca Yasin. Nah jemaah sekalian, ini kejadian 2 tahun yang lalu Balikpapan. Bapak dengar nggak kisahnya nih? Tahun kemarin saya cerita, tahun yang lalu, berarti sudah 2 tahun nih Pak ya, kejadiannya Balikpapan nih Pak. Jadi ceritanya di masjid itu kan ada buka bersama, kan tidak setiap hari ada makan beratnya Pak ya di masjid ya, enggak kan? Itu paling sesekali aja kan ada makan berat yang ada rawonnya, ada mungkin sebagian juga ada yang kambing gulingnya, itu kan nggak tiap hari Pak.
Yang biasa itu paling ya kue-kue gitu kan ya, kue-kue, kurma dan seterusnya. Nah, dalam satu kesempatan itu lagi rame-ramenya Pak. Udah membuka bersama, ditambah ada makanan beratnya. Balik papan nih. Nah, ternyata ada jamaah yang mau ke kamar mandi berpapasan dengan orang yang masuk ke kamar mandi bawa kotak infak. Bawa kotak infak. Dilaporin ke pengurus tuh, itu ada orang bawa kotak infak masuk kamar mandi, ditungguin di depan Pak. Nah, ketika keluar dilihat ke dalam, betul ada kotak infak, dipegang sama pengurus. Nah, pengurusnya juga lagian iseng betul nanyanya. Nanyanya apa? Kamu loh ini lagi rame, berani-beraninya lo nyuri kotak infak, kan bisa siang. Coba kata pengurus nih Pak, ya kan bisa siang katanya. Ini lagi rame kayak gini gitu. Apa dia bilang? Enggak Pak, kalau siang saya puasa gitu. Coba. Kalau siang saya puasa. Kelihatannya kayak guyon gitu. Tapi memang itulah gambaran bahwa orang lagi puasa tuh hati-hati betul ya. Dia bisa aja nyuri Pak. Nih saya yakin Masjid Al-Hidayah sekalipun ada CCTV-nya, kalau siang tuh sepi aja Pak ya. Nggak serami maghrib kan? Benar nggak Pak? Kalau siang sepi bisa aja dibobol gitu kan? Tapi ini orang nggak berani siang-siang bobol kotak infak karena lagi puasa. Coba. Nah, dari sini kita belajar bahwa orang yang buruk sekalipun dia nggak mau untuk membatalkan pahala puasanya. Hati-hati betul ya. Sama kayak kita lah Pak ya, diajak gibah nunggu maghrib ya. Diajak mencuri nunggu maghrib, bahkan diajak karaokean nunggu malam. Waduh ya. Ini tolong-tolong pecinta LC ya. Hati-hati nih Pak ya. Gak usah nunduk Pak jadi tertuduh kayak gitu jadinya ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya puasa itu ngajarin kita untuk warok, hati-hati. Bapak buka bersama ceritanya. Jam 6:27. Sedangkan maghribnya jam 6:28 misalnya Pak ya. Saya yakin Bapak nih jam 6:27 nggak berani nyicipin tuh masakan. Nggak berani nyicipin bukaan, bener nggak Pak? Nggak berani, hati-hati. Bahkan Bapak sudah nyocokin nih jadwal imsakiyah kita hari ini jam 6:28. Di HP yang nggak pernah salah itu Pak ya, yang selalu up to date tentang masalah jam, itu sudah menunjukkan jam 6:28. Berani nggak Bapak langsung makan? Enggak. Nunggu azan aja lah gitu, ntar lagi nunggu azan. Padahal udah waktunya Pak, Bapak boleh makan di situ, sekalipun azan belum berkumandang. Udah, ya namanya mau azin Pak, nggak mungkin juga langsung blok Allahu Akbar, ya nggak, minum dulu, ya kan, makan kurma dulu. Jadi ada waktu di situ. Tapi Bapak nggak berani melakukan itu. Kenapa? Hati-hati. Kebayang nggak? Di Ramadan itu yang halal aja kita hati-hati betul, apalagi harusnya yang haram harus lebih hati-hati lagi. Paham di sini Pak ya? Jadi puasa itu ngajarin kita untuk hati-hati dari yang, jangankan dari yang halal, dari yang haram. Yang halal aja kita hati-hati betul. Ditawarin investasi-investasi yang kemarin ramai itu Pak ya. Yang 500 minggu dapat 600 atau 700 misalnya. Kita bilang nggak mau kenapa? Hati-hati, ini kayak gini tuh biasanya syubhat. Nah, gitu, dan itu diajarin di Ramadan. Saya kasih contoh. Kenapa kita harus hati-hati dengan masalah makanan, minuman, pakaian? Suatu hari Nabi itu pernah lewat dengan para sahabat. Itu ada seseorang yang yatilu alaihi safar, yang nampak sekali dia ini habis melakukan perjalanan jauh. Habis melakukan perjalanan jauh. Dari mana kelihatannya? Asy'atha aghbaro, rambutnya penuh dengan debu, wajahnya kusam, saking jauhnya Pak. Gak usah jauh-jauh gini Pak. Bapak ke Samarinda, terus bersamaan dengan adzan duhur, Allahu Akbar, mampir ke Islamic Center. Bapak langsung salat duhur berapa rakaat? 2 rakaat, karena lagi safar Pak ya. Nah, dalam perjalanan sholat duhur yang 2 rakaat tadi, Bapak meniatkan untuk menjamak nanti setelah itu, jamak takdim untuk asar. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, udah selesai berdiri, kemudian lanjut sholat asar berapa rakaat? 2 rakaat. Ini Bapak setelah sholat asar 2 rakaat, doa yang banyak itu makbul harusnya, karena Bapak sedang apa? Safar. Orang sholat yang 4 aja jadi 2. Diringanin betul sama Allah itu, apalagi untuk doa pasti dikabulin, harusnya dikabulin. Lah ini kata Nabi, orang ini saking jauhnya melakukan perjalanan, rambutnya kusut, penuh debu, dan mukanya kusam. Lalu kemudian wayamuddu yadaihi ila sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ingat dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi bersabda, innallaha hayyun karimun. Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Kepada siapa? Kepada orang yang angkat tangan dalam berdoa nih. Terus ketika turun dalam keadaan hampa, Allah sungkan betul Pak melihat orang kayak gitu. Bapak semakin tinggi angkat tangannya, sungkan betul kalau sampai nggak dikabulin sama Allah. Harusnya.
Wa yaqulu ya Rabb, dia mengatakan setelah angkat tangan ya Allah gitu. Kebayang nggak? 3 syarat doa dikabulkan tuh udah ada semua. Dia musafir, dia angkat tangan, dia menyeru nama Allah, harusnya dikabulin kata Nabi. Tapi wa mat'amuhu haram, dia makan dari sesuatu yang haram. Syekh Mustafa Dib Al-Bugho ketika mensyarah hadis ini, orang ini tidak makan babi, tidak makan juga anjing, tidak makan juga bangkai, enggak. Tapi dia memperoleh makanannya dengan cara yang haram. Bisa nggak? Bisa. Bapak kerjanya halal-halal, tapi cara mendapatkan makanan setelah gajian itu belum tentu halal. Belum tentu halal. Nanti kita kasih contoh. Wa masyrabuhu haram, dia minum dari minuman yang haram. Dia nggak minum khamr, dia nggak mabuk, cuman cara dia mendapatkan minuman dengan cara yang haram. Wa malbasuhu haram, dia mengenakan pakaian dari pakaian yang haram. Kebayang nggak gimana pakaian yang haram? Apa ya dia pakai baju kulit babi kan? Enggak. Cara mendapatkannya jemaah sekalian dari yang haram. Wa hudiya bil haram, dan dia memenuhi semua kebutuhannya dengan yang haram. Nabi menutupnya dengan mengatakan fa anna yustajaba lahu, kalau begitu keadaannya, lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Tuh. Jadi ternyata makanan, minuman, pakaian dan semua yang bersentuhan dengan kita, kalau dia masih bersentuhan dengan yang haram, bukan cuma di akhirat Pak efeknya, tapi efeknya terhadap pengabulan doa. Bahkan Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, baju yang bercampur dengan yang syubhat dibawa melakukan kebaikan itu berat, Pak. Tahu baju syubhat? Nah, gini. Al-halalu bayyinun. Halal itu jelas. Wal haramu bayyinun. Begitupun halnya dengan yang halal, yang haram juga jelas. Nah, di tengah-tengahnya ada apa namanya? Syubhat. Syubhat itu gambarannya dibilang halal kayak haram, dibilang haram kayak halal, itu syubhat. Contoh biar masuk di ingatan kita. Kita beli mangga. Ditulis di situ 30.000 per kilo. Kita bilang, "Bang, berapa nih?" 30, Bang. 10 aja ya. Coba bayangin harga 30 kita tawar 10.000. Belum dapat, Bang, gitu. Ya sudah 15 aja ya sekilo. Modalnya aja belum dapat. Emang berapa sih modalnya? Modalnya aja lo 23. Ya sudah saya beli modalnya. Coba bayangin. Nah, karena penjual ini sudah kuat mental, akhirnya ya sudahlah, ya udah Pak, daripada kita ribut, bawa aja sudah 23. Dia jual harga modal. Walaupun sebenarnya dia jual rugi itu sebenarnya. Ya kan? Dia pakai kresek, dia harus nungguin pelanggan, ya kan? Dia harus sewa tempat, itu jual rugi sebenarnya. Terus kita bangga nih tuh, Ustaz, alhamdulillah saya berani nawar sampai 23 harganya. Kalau Bapak menemukan penjual yang gak enak dilihat mukanya, waktu nyerahkan mangga, ini mangga, sekalipun Bapak sudah bayar harganya, itu syubhat namanya. Kalau sampai mukanya itu tidak enak dilihat. Tapi kalau sampai penjual bilang kayak gini, "Pak, Bapaknya kelewatan betul loh, saya sebenarnya nggak ridho loh Pak, cuman udah bawa aja lah tuh." Dia sempat mengucapkan kata nggak ridho, sekalipun Bapak bayar itu, sekalipun Bapak bayar, dan dia terima uangnya, maka mangga ini statusnya apa? Haram. Loh kok bisa haram? Kan sudah dibayar. Ingat, rukun jual beli itu salah satunya apa? Antarodin, harus sama-sama ridho, nggak main-main Pak. Nah oke lah, kita nggak pakai baju yang haram, tapi syubhat bisa nggak? Bisa. Nah, dari makanan dan pakaian yang syubhat tadi, taruhlah yang mangga tadi ya, biar selesai kisahnya, kita bawa ke rumah. Nih, mangga ini yang orangnya udah bilang gak ridho tadi. Kita kasih ke anak kita yang lagi ngafal Quran. Kita kasih ke istri yang hari-hari doa, "Ya Allah, titipkan kami rezeki yang halal juga barokah." Mentah doanya. Dan Bapak juga doa, "Ya Allah, orang tua saya dalam keadaan sakit, sembuhkan. Ya Allah, bentar lagi mudik, belum beli tiket," misalnya, ya kan? Mentah tuh doa-doanya tuh. Kenapa? Karena tadi mangga kita dapatkan dengan cara yang haram. Ngeri ya mas kalian. Nah, maka dari itu pakaian juga sama Pak. Bapak kalau nawar pakaian, kalau bisa nih, ini saya kasih tips nih. Saya dapat ini dari Syekh langsung ya waktu masih belajar waktu itu. Di kelas itu, beliau menyampaikan gini, kalian kalau membeli pakaian apapun itu, yang pertama kalau pengen dapat harga bagus itu, kalian puji Allah dulu. Yang puji. Nah ini sampai sekarang nih Pak, walaupun kuliahnya 2007 waktu itu masih di Brunei itu, sampai sekarang masih saya pakai. Jadi kalau datang ke toko, "Bapak cakep banget ini baju, Bapak suka," puji Allahnya, "Masya Allah, cakep banget ini baju ya Allah," gitu ya. Karena memang keindahan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Bapak muji Allah dulu. Yang kedua, sampaikan aja ke penjualnya dengan doa terbaik, bukan modus. "Pak, saya nggak bisa nawar. Ini kalau Bapak kasih harga bagus, saya doain mudah-mudahan jualannya lancar. Mudah-mudahan berkah jualannya.
Itu kata beliau, Allah yang maha membolak-balikan hati ketika sudah dipuji. Allah itu bukan gila pujian, tapi rasa-rasanya kita pantas kalau kita mengatakan alhamdulillah, segala puji itu memang milik Allah. Kita puji Allahnya dan kita sampaikan, Pak, ini bajunya berapa pasnya? Kalau Bapak ngasih harga yang bagus, mudah-mudahan jualannya berkah dan seterusnya. Orang tuh didoain kayak gitu, seneng Pak. Dikasih misalnya yang 300.000, dikasih udah Pak 275 aja ambil. Udah ambil sudah, nggak usah banyak nawar lagi. Kalaupun ternyata Bapak tetap ngasih 300. Pas dia mau ngangsul, udah nggak usah, buat masnya aja. Masya Allah. Nih baju ini nih baju yang punya bibit-bibit keberkahan. Punya bibit-bibit keberkahan. Yang jual senang, kita juga ngepas banget baju itu. Nah baju yang nggak syubhat, itu dibawa melakukan kebaikan itu mudah Pak. Tapi kalau baju yang syubhat, baju 300 Bapak tawar 200. Ujung-ujungnya ya udahlah Pak, saya jual harga modal aja selepas daripada kita ribut 2,5 aja. Nah baju sih kita sudah bawa nih. Sekalipun ini sudah kita bayar tapi statusnya syubhat, dibawa melakukan kebaikan kata Imam Hasan Al-Basri itu susah. Dibawa sholat gak khusyuk, dibawa pengajian tidur. Ya bukan berarti yang tidur baju syubhat Pak ya. Ini kan yang kalau di sini kalaupun harus tidur memang ngantuk Pak ya, memang apa? Ngantuk. Dibawa pengajian gak masuk ilmunya. Dibawa baca Quran mudah betul nguapnya. Itu gambarnya gitu Pak. Coba kalau baju kita berkah, yang jual ridho, kita juga ridho. Dibawa sholat bisa khusyuk, dibawa baca Quran juga enak. Itu kalau bajunya berkah. Gitu Pak ya, hati-hati Pak, hati-hati. Jangankan yang haram, yang syubhat aja kita harus hati-hati. Dan yang terakhir, ianya apa? Yakinun, kita meyakini bahwa semua ketentuan Allah itu pasti baik. Mungkin kita ngerasa di awal-awal, ya Allah puasa lagi, ya nggak ngopi lagi gitu ya. Mungkin di awal kita ngerasa apa sih puasa lagi gitu. Tapi kalau sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu sudah mulai kelihatan nih wajah Bapak jadi pada glowing tuh ya, Masya Allah. Di bawah puasa tuh, Masya Allah. Timbangan juga sudah mulai pada ngiri Pak ya. Nah, apalagi yang rusak timbangannya itu ya, Masya Allah ya. Nah jamaah sekalian, Bapak itu lebih sehat, lebih fresh gitu ya, di bawah puasa. Pokoknya apapun yang menjadi syariat, ketentuan Allah itu pasti baik ya mas sekalian. Dan kita yakin betul pas lagi puasa Allah tuh kayak deket betul. Bapak nggak berani mokel kan Pak ya, ngebatalin puasa gitu ya. Gara-gara nggak kuat, nggak berani Pak. Kadang ngerasa tuh Allah tuh deket banget. Nah harusnya keyakinan kita sama. Keluar dari Ramadan, kita mau melakukan keburukan tuh kayaknya Allah deket banget. Kalau sudah punya keyakinan model kayak gini, berat kita melakukan keburukan. Ya, kita akan berat melakukan keburukan. Nah mudah-mudahan yang sederhana ini bisa memberikan nasihat kembali buat kita, mengingatkan bahwa tujuan kita berpuasa itu bukan puasanya. Ya, tujuan kita masuk Ramadan itu bukan hanya sebatas menjalankan kewajiban puasanya, tapi kita pengen mendapatkan predikat takwa, menjadi pribadi-pribadi yang tawadu, rendah hati, menjadi pribadi yang qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah. Yang ketiga menjadi orang yang berhati-hati terhadap makanan, minuman, pakaian yang bersentuhan dengan yang haram ataupun syubhat. Yang keempat kita meyakini semua ketentuan Allah itu pasti baik dan Allah selalu mengawasi itu adanya di Ramadan. Perasaan itu. Nah mudah-mudahan perasaan terus merasa diawasi itu ke bawah sampai keluar dari Ramadan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena nggak ada sarapan, jadi nggak ada tanya jawab sudah ya. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.